Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami dari Apotek Hidup Channel TV. Kali ini yang berbeda, saya sebagai host. Biasanya saya sebagai pemateri atau narasumber. Alhamdulillah sekarang saya berkesempatan untuk menjadi host di sini. Dan lebih istimewanya, sekarang saya akan berbincang dengan teman sejawat saya, Dr. Endang. Alhamdulillah beliau ini memang dari S1 kita bareng ya Mbak ya. Iya. Dari S1 kita satu alma mater, S2-nya juga kita satu alma mater. Dan sekarang kita mau berbagi kepada teman-teman semua tentang herbal untuk kecantikan. Biasanya saya memang kalau hari Kamis kita ngebahas tentang kecantikan ya. Jadi sekarang ini yang akan kita bahas adalah green tea atau teh hijau untuk kecantikan. Dan alhamdulillah kita akan membahas langsung tentang green tea ini dengan pakar langsung. Dengan pakar langsung karena Dr. Endang ini kebetulan meneliti green tea untuk kecantikan ya Mbak Endang ya. Nah, jadi tesis beliau pada saat kami mengambil S2 herbal adalah penggunaan green tea sebagai kecantikan ya Mbak. Iya. Nah, nanti insya Allah kita ulas ya, kita kupas tuntas gimana sih kok bisa green tea ini bisa bermanfaat untuk kecantikan. Biasanya kita tahu kan, kalau yang saya sebagai herbal medik, saya tahunya green tea itu bagus untuk jantung, untuk kolesterol, antioksidannya tinggi. Jadi kalau untuk konsumsi kesehatan bagus sekali itu untuk jantung, untuk kolesterol, dan yang pastinya karena antioksidan tinggi dia bermanfaat juga sebagai obat awet muda gitu kan. Nah sekarang kita mengupas green tea ini sebagai sarana untuk mempercantik diri. Perempuan-perempuan, wanita-wanita pasti yang ingin utamanya adalah bagaimana supaya awet muda, supaya selalu tampak cantik. Nah sekarang kita bahas dengan pakarnya langsung, Dr. Sri Rejeki. Kayak kebalik, saya tadi tuh kebalik-balik nama Mbak Endang karena biasa dengan panggil Mbak Endang aja gitu kan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Dr. Sri Rejeki Endang, Master Science. Insya Allah kita ngebahas tentang green tea untuk kecantikan. Pertama aku mau tanya dulu nih Mbak, kenapa sih dulu Mbak Endang milih teh hijau sebagai bahan tesis? Iya. Waktu itu saya memang bingung ya. Awal saya mau penelitian, saya kepengen penelitian saya itu bahannya mudah, yang pertama, murah, terus kemudian mudah juga didapat. Nah, dan saya pengennya milik Indonesia. Betul. Gitu loh. Jadi saya berpikir apa gitu. Coba saya cari, memang tadinya ada ide dari prof saya, kebetulan Prof Ati. Dia bilang kenapa nggak ambil teh hijau aja. Saya browsing lihat jurnal-jurnal. Kok banyak banget ya, ada penelitian di Amerika, di mana tuh teh hijau ada banyak penelitiannya. Banyak penelitiannya Mbak ya? Banyak juga penelitiannya. Tapi maksudnya dia kebanyakan hanya untuk antioksidan. Iya. Kebanyakan hanya untuk antioksidan ya. Terus kemudian saya bilang ini bisa nggak ya untuk jerawat ya Prof? Saya bilang gitu. Saya browsing lagi ternyata ada untuk jerawat, tetapi masih sangat sedikit gitu kan, masih sangat sedikit. Terus saya cari, ternyata teh hijau itu bisa juga sebagai antiinflamasi. Jadi selain antioksidan dia sebagai antiinflamasi. Jadi ada anti peradangannya ya Mbak ya? Ada peradangannya, ya makanya saya bilang, oh kenapa nggak dicoba ya? Nah ada tuh satu penelitian yang dimana teh hijau ini hampir setara dengan clindamycin. Oke. Jadi saya bilang pembandingnya akhirnya saya menjadi pakai clindamycin, dan dari situ saya coba browsing lagi, ternyata jurnal-jurnal yang lain penelitiannya biasanya presentasinya genap. Saya disuruh sama pembimbing saya Prof Ati, coba ambil yang ganjil.
rata-rata satu penelitiannya, misalnya 2,5%, 2% atau 4% saja, oh hasilnya ada gitu. Jadi kan nggak ada pembanding. Beliau akhirnya mengajukan untuk bagaimana kalau dibikin pembanding. Saya bilang 2 ya, Prof gitu. Kenapa harus 2, 3? Mati saya gitu sempat sih. Tambah banyak lagi kerjanya. 3 banyak banget gitu kan. Soalnya kan kita pesan bakterinya itu agak susah kan, Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis dan aureusnya agak susah. Jadi saya pesen itu juga, saya bilang saya coba ke Cipto, di sana saya pesen untuk bakterinya, ternyata belum hidup katanya gitu. Jadi menunggu lagi sampai dia hidup baru saya bisa pakai. Iya betul. Jadi itu perlu perjuangan banget deh buat saya. Akhirnya saya pikir iya ya betul juga ya, nggak apa-apa deh selama masih dibimbing saya akan coba 3, saya bilang gitu. Karena kita kan dari kedokteran bisa dibayangin nggak sih di lab rasanya lamanya kayak gimana? Blank kayak itu ya Mbak ya. Kok kita nge-lab sih gitu kan? Belum yang pasti pekerjaan ini lama banget yang harus kita pegang gitu kan. Saya bilang kalau 3 bisa dibayangin waktu saya ketemu nggak nih sampai wisuda berikutnya gitu kan. Udah kebayang banget gitu. Masalahnya 1 aja pasti lama gitu. Tapi saya bilang selama saya disupport terus oleh mereka, terus oleh Prof saya, oleh pembimbing saya berdua sama Bu Juhaini, akhirnya saya bilang ya udah Prof saya coba. Harus beda dengan yang lain. Saya ingat banget beliau bilang gitu. Jadi berkualitas ya. Iya benar. Kamu harus beda dengan yang lain dan harus menghasilkan, dia bilang gitu. Dan akhirnya saya coba. Alhamdulillah kita kan ada adik kelas tuh, anak-anak farmasi ya. Jadi dia bisa menemani saya pada saat saya pulang malam. Jadi walaupun dia nggak langsung membantu saya, tetapi dia bisa menemani saya sampai selesai. Itu luar biasa buat saya, support seperti itu. Membuat saya pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan, dan setiap gerakan, setiap hasil daripada bakteri tersebut saya merasa ternyata bisa ya gitu. Ternyata teh hijau bisa ya untuk mematikan bakteri gitu. Gitulah. Jadi hasil penelitiannya benar terbukti ya Mbak ya. Terbukti ya betul, dan alhamdulillah. Nah, makanya itu perjuangan yang nggak gampang sebetulnya. Saya pikir mungkin dokter IPAK juga seperti itu, kita masuk ke lab loh, ya tadinya kita periksa pasien. Kalau saya dulu bikin ekstrak malah Mbak. Aku juga bikinnya sendiri. Kita kan nggak diajarin bikin ekstrak ya. Tiba-tiba kucuk-kucuk kita harus sudah bisa. Betul. Kan? Jadi benar-benar ilmu ya. Ilmu yang manfaat. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih Mbak tentang penelitian, mungkin pastinya banyak pemirsa yang nggak tahu nih teh hijau itu seperti apa sih gitu. Apa kalau misalnya kita pakai teh yang biasa kita beli itu sama nggak sih? Nah, seperti apa Mbak teh hijau itu Mbak? Mungkin aku kalau gambarin yang detail pasti untuk orang awam, ini kan banyak orang awam juga nih yang lihat nih, karena aku juga share ke orang awam. Jadi sebetulnya teh itu terbagi 4, teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Kalau teh putih itu pucuknya diambil langsung kita bisa konsumsi. Itu namanya teh putih. Kalau teh hijau biasanya hanya diuap atau di steam saja, nggak lama. Jadi daun utuh diuap. Jadi warnanya masih bagus hijau. Kenapa? Apa bedanya gitu kan dengan yang lain? Karena di teh hijau itu katekinnya yang saya butuhkan untuk penelitian saya ada di teh hijau. Jadi katekinnya masih banyak ya sekali di teh hijau itu ya. Betul, makanya antioksidannya cukup tinggi. Ada flavanolnya kan. Betul. Katekin kan bagian daripada flavanol kan. Betul. Yang saya butuhkan dari situ. Nah, tapi dia teh hijau itu tidak ada bau yang harum, nggak ada. Tetapi kalau mulai teh oolong, dia adalah semi fermentasi. Jadi dia sudah mulai dengan pemanasan yang cukup tinggi, setengah jalan dia berhenti. Katekinnya sudah mulai kompleks itu. Nah, kalau misalnya jadi sekedar layu, sudah lebih layu ya kalau yang teh oolong. Ya, sekedar layu, tapi maksudnya udah lebih daripada yang teh hijau kan. Udah prosesnya udah agak lama, bisa 2-3 hari gitu misalnya teh oolong. Nah, kalau misalnya teh hitam itu bisa lebih lama lagi,
sehingga katekinnya juga mulai nggak begitu banyak. Yang muncul adalah harumnya. Harumnya, betul. Makanya orang pakai teh hitam itu ambil harumnya ya. Ambil harum yang kita celup-celup itu harumnya. Sebetulnya untuk kandungan khasiat itu kurang sebetulnya. Jadi khasiat yang paling bagus adalah teh hijau. Ya, kalau teh putih? Teh putih sebetulnya kan kita nggak tahu masih ada bakterinya di situ. Langsung ya, segar langsung. Nah, jadi alhamdulillah ya kita sudah diberi pencerahan oleh Dokter Endang apa macam-macam teh itu. Ada teh putih, ada teh hijau, ada teh oolong, dan ada teh hitam. Dan masing-masing keempat jenis teh itu punya fungsi yang berbeda dari cara penggunaannya, cara pengolahannya. Nah, itu yang memberi makna enaknya tehnya seperti apa, dan manfaat katekinnya yang paling banyak adalah di teh hijau. Nah, balik lagi sekarang. Teh hijau, Mbak, dari hasil penelitian tadi bahwa teh hijau rupanya mengandung antiinflamasi. Ya, jadi setelah dibandingkan dengan kuman-kuman ya, terus dan kuman lain yang memang untuk penelitian ternyata memang berkhasiat ya, Mbak ya. Bernilai bahwa dia sebagai anti-inflamasi. Betul. Ya. Nah, berarti kita kalau misalnya nih, Mbak, kita menggunakan teh hijau ya, murni ini, Mbak, yang masih seger gitu kan. Kalau misalnya nih aku mau pakai dong untuk jerawat gitu, gimana, Mbak? Bisa nggak, Mbak? Bisa nih gini. Zaman dulu, zaman orang tua kita itu kalau minum teh kan teh yang daun. Teh yang daun diseduh dengan air panas, kemudian diminum tehnya. Jadi manfaat antioksidannya untuk di dalam tubuh. Tetapi orang tua kita zaman dulu, termasuk orang tua saya, itu tehnya tersebut sisa yang semalam itu dipakai kalau direbut ya, dibicek terus diolesin di wajahnya, dan itu ternyata antioksidannya kan cukup tinggi ya, dan itu menjadikan dia menjadi jauh lebih bersih karena yang dipakai adalah kalau zaman dulu bukan teh celup, nggak ada tuh zamannya teh celup. Teh tubruk ya, namanya teh tubruk ya. Daun semua kan isinya. Oh, jadi bukan mitos ya, Mbak? Saya kan sering dengan teman. Kalau teh habis diminum, ampasnya jangan dibuang, simpan dulu nanti buat cuci muka, betul? Betul sekali. Ternyata muka terus terang almarhum ibuku itu usianya 90 tahun. Masya Allah. Tapi mukanya masih seger gitu, masih seger. Saya bilang, dia zaman dulu nggak pernah pakai make up. Iya. Tetapi hanya kalau habis minum teh paginya sebelum dicuci dia basuh. Ini itu yang murah meriah ya. Murah meriah, dan memang ini yang harus terutama generasi muda ya, Mbak ya. Banyak yang maunya yang lebih agak-agak repot, nggak mau gitu kan. Nah, ini insya Allah sih kalau habis ngeteh sayang kan dibuang ampasnya. Boleh dipakai untuk membersihkan wajah. Jadi bangun tidur teh basinya dipakai untuk membersihkan wajah. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat insya Allah untuk kita terapkan ya untuk di keseharian kita. Nah, kalau yang nggak mau repot, kebetulan alhamdulillah saya sangat bangga banget bahwa Dokter Endang selain setelah meneliti green tea ini atau teh hijau ini untuk penelitian yang pastinya hasil penelitian itu memang sangat bermanfaat untuk kita semua kan, untuk pengetahuan kita bahwa teh hijau itu memang selain antioksidannya tinggi, juga rupanya ada faktor antiinflamasinya, anti peradangannya. Berarti apa? Kalau kita bilang anti peradangan berarti untuk kulit yang luka, yang infeksi seperti jerawat itu kan cocok banget ya, Mbak. Memang penelitian saya sebetulnya untuk karena penelitian saya itu judulnya adalah uji khasiat, kemudian uji keamanan, uji stabilitas. Jadi tiga ya. Uji keamanan, uji khasiat, uji keamanan dan stabilitas. Dan uji khasiatnya kita ambil dengan antibakteri dan alhamdulillah itu ada hasilnya positif untuk mematikan bakteri, dan pembandingnya adalah clindamycin salep waktu itu. Nah, ada untuk uji keamanan saya kasihkan kepada anak-anak farmasi, adik-adik farmasi. Adik-adik farmasi kurang lebih
sebetulnya 50 orang, tapi di penelitian saya sebetulnya hanya 15 orang. Sebetulnya saya kasih mereka 50 orang untuk mencoba semuanya.